apakah nanti perbuatan Kiai Miftahul Akhyar ini menjadi dosa besar begitu? Ya enggak, ini cacat pikirnya Yai Syarifuddin itu di sini. Makanya saya bilang ya, kalau beliau ini memang cerdas, memang pintar, memang memiliki pola pikir yang ajak, nggak bakalan masuk PWLS tuh, nggak bakalan. Udah Yai tobat begitu, terus belajar lagi, ngaji lagi, biar nggak kayak gini. Atau mungkin ya sebetulnya beliau itu alim. Saya kira ilmunya ada. Cuman tatkala masuk PWI, tatkala bareng sama perjuangannya Imad, ilmunya itu hilang, dan banyak seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah penjelasan yang sangat menarik dari salah seorang ustadz muda terhadap kasus si Syarifuddin Tegal yang ditinggal oleh si Imaduddin. Lantas bagaimana penjelasannya? Langsung saja kita simak videonya. Surat Luqman ayat 14, Anishkuri wali-walidain. Lalu kemudian saya memberikan permisalan. Sebelum permisalan saya menyampaikan kaulah di Jawa Timur yang leluhurnya adalah Wali Songo itu kemudian lebih memuliakan Habib Banawi, maka menurut pendapat saya itu adalah berdosa besar dan menyinggung nama sosok Kiai Haji Miftahul Akhyar. Sekali lagi itu bersifat personal. Itu dulu ya. Jadi Anishkurli wali walidaya. Jadi bukan Anishkurlillah ya. Tadi saya baca Anishkurlillah kalau tidak salah ya. Itu salah berarti. Anishkurli wali walidaya. Nah, ini menurut Yai Syarifuddin, apabila seseorang itu bernasabnya kepada Wali Songo, kemudian malah menghormati Bani Ba'alwi yang mana itu bukan turunannya, maka dia sudah menyalahi ayat tersebut. Karena itu adalah perintah untuk mensyukuri kedua orang tua lah, katakan begitu ya. Nah, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Malah disatukan di dalam atau bersamaan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah pola pikir seperti ini valid atau tidak begitu? Jadi ada beberapa hal yang harus kita pahami sebelum kita ini mengatakan bahwa seseorang ini dia sudah melanggar aturan atau tidak. Jadi ini kan ada suatu ayat yang mana ayat ini itu pasti urusannya nisbah satu perkara kepada perkara yang lain lah. Itu termasuk dari ilmu tasdiqi. Ya, makanya kenapa kita itu harus mentasdik apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi di sini apa perintahnya itu? Perintahnya itu bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Nah, itu adalah perintahnya. Maka apabila salah satu dari kedua perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak dilaksanakan, maka seseorang itu sudah berdosa. Nah, apakah dosanya itu besar atau tidak? Nah, itu lain lagi ceritanya nanti. Itu kita harus melihat pendapat ulama yang lain begitu. Jadi kita tidak masuk dulu kepada dosa besar atau tidaknya. Kita masuk dulu kepada apakah ini dosa atau tidak. Nah, nanti kalau misalkan ini dosa, maka apakah itu dosanya besar atau dosanya kecil begitu. Nah, jadi kita lihat sekarang dari perspektif ini. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Yang mana apabila seseorang ini dia adalah keturunannya Wali Songo malah mencintai Ba'alwi, maka dia tidak mensyukuri kepada orang tuanya. Nah, ini merupakan pola pikir yang cacat sedari awal. Kenapa dikatakan demikian? Karena mensyukuri kepada orang tua itu tidak bisa dirusak, tidak menjadi tanakud dengan ada kebersamaan mensyukuri kepada orang lain. Itu tidak menjadi tanakud, tidak menjadi kontradiksi, sehingga yang satu itu ada, yang satu menjadi tiada. Jadi kalau misalkan bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua itu adalah perintahnya, maka yang menjadi dosa itu apabila tidak bersyukur kepada orang tua, bukan disertai dengan bersyukur kepada orang lain. Begitu. Ini yang harus difaham. Jadi pola pikirnya sudah cacat. Nah, saya tidak mengatakan ini nanti ada pihak-pihak yang merasa tidak suka atas pernyataannya Yai Syarifuddin ini, tetapi secara istidlal ini salah begitu. Karena tidak tanakud antara mencintai kedua orang tua dengan mencintai leluhur yang lain atau dengan mencintai bangsa yang lain begitu. Ya, malah kan ada li ta'arufu di situ kan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ya itu kesalahan pertama itu. Jadi sesuatu yang tidak tanakud dianggap sebagai perkara yang tanakud, maka itu sudah kesalahan. Contoh misalkan seperti saya itu menghormati kedua orang tua saya, mensyukuri gitu. Nanti akan kita bahas mahiyatus syukrinya ya. Itu mensyukuri kedua orang tua saya disertai dengan misalkan saya mensyukuri tetangga saya yang mana kebetulan tetangga saya ini punya orang tua. Saya mensyukuri
siapa orang tua tetangga saya. Kan ini tidak menjadi tanakut, bisa terjadi dua-duanya begitu. Nah, itu supaya dipaham, ini tidak terjadi kontradiksi. Tidak terjadi kontradiksi. Dan yang namanya perintah itu kan nanti ada apa namanya? Ada had di mana dia itu nufud atau ijza. Jadi sampai had apa kita itu di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan di dalam bersyukur kepada kedua orang tua sampai kita itu dianggap mengerjakan perintah itu. Nah, untuk menjawab ini maka kita harus membahas dulu apa itu mahiyatus syukri. Dan kalau orang ini sering membaca kitab, saya rasa sudah tidak akan asing lagi di dalam permasalahan atau pembahasan syukur dan hamdun. Itu biasanya suka disamakan ya, maksudnya suka dibarengkan di dalam pembahasan. Karena syukrun dan hamdun itu dia jenisnya sama, yaitu jenis asana ya, jenis pujian tuh. Apa bukan pujian sebetulnya, itu asana itu zikrul khair, mengingat kebaikan. Nah, apabila mengingat kebaikan ini dia itu lewat kata-kata, jadi kita ingat kepada kebaikan, kemudian kita mengekspresikan cara ingatnya itu dengan lisan. Nah, maka dia itu menjadi hamdun istilahan. Apabila yang kita puji itu adalah perbuatan ikhtiari, yang baik perbuatan ikhtiari itu sampai kepada kita atau tidak. Nah, itu mahiyahnya. Jadi syukur sama hamdun itu kalau kita bicarakan kayaknya mudah saja ya. Tapi kalau misalkan kita memang masuk kepada mahiyahnya, ini panjang sekali. Sampai kita akan melihat ada nisbah antara hamdun dan syukrun itu sampai belasan. Jadi intinya begini. Tatkala kamu itu ingat kepada kebaikan, siapapun itu kebaikannya, dalam pengertian ada sesuatu yang baik pada sesuatu yang kita ingat. Karena di sini misalkan konteksnya adalah orang tua, misalkan kita itu ingat kepada kebaikan orang tua kita, ada nilai baik pada orang tua kita. Nah, nilai baik ini kan macam-macam tuh, bisa berupa misalkan kecerdasan orang tua kita, itu adalah nilai baik. Atau kesolehan orang tua kita, itu pun nilai baik. Atau orang tua kita merawat kita, itu pun nilai baik. Nah, ini meskipun sama-sama nilai baik, tetapi dia memiliki dua kualitas yang berbeda. Karena nilai baik yang satu itu tidak kena kepada kita sebagai kenikmatan, nilai baik yang lain itu kena kepada kita sebagai kenikmatan. Maka para ulama itu membedakan antara nilai baik pada orang tua yang mana itu adalah kesolehan misalkan, dan nilai baik pada orang tua yang mana itu adalah merawat kita dari kecil sampai besar. Itu para ulama membedakan tuh. Nah, tatkala para ulama membedakan, karena memang ini pada kenyataannya beda, maka disitulah kita akan bisa memahami perbedaan antara apa? Antara syukrun dan hamdun. Di situ kita akan mengetahui perbedaannya. Nah, apabila yang kita ingat ini misalkan adalah kesolehan orang tua kita, kesolehan, berarti kan kesolehan itu tidak sampai kepada kita tuh. Itu adalah nilai yang nilai positif, nilai yang baik, nilai yang bagus, yang tadi disebut kebaikan itu pada diri orang tua kita, tapi tidak sampai kepada kita. Kita tidak mendapat nikmat. Tidak ada isolun ni'mah dari segi kebaikan itu kepada kita dari orang tua kita. Kemudian kita ingat seperti itu, kemudian ingatnya itu kita ucapkan lewat lisan. Ya Allah, orang tua saya ini kok soleh sekali begitu. Nah, itu adalah hamdun, pujian, ya, pujian. Karena itu tidak berkaitan dengan nikmat yang sampai kepada kita. Tetapi apabila kita itu mengingat kebaikannya yang bersifat kena kepada kita, yaitu misalkan kita ingat bahwa orang tua kita ini sudah mendidik kita atau sudah membesarkan kita dari mulai kita itu tidak bisa menjadi apa-apa menjadi seseorang begitu. Kita ingat kepada kebaikan orang tua kita itu, kemudian kita mengucapkannya dengan lisan. Kita katakan begini, orang tua saya ini sudah mendidik saya dari kecil gitu. Kita ucapkan seperti itu karena itu memang bagian dari mengingatnya. Maka itu adalah syukur. Itu adalah syukur. Atau ini bisa lebih luas lagi. Bisa bukan hanya dengan kata-kata, tapi bisa juga dengan perilaku, dengan tindakan. Misalkan kita itu tatkala ingat bahwa orang tua kita ini telah membesarkan kita, ingat kepada kebaikan orang tua itu yang menjadikan kita
bergerak untuk memberi kebaikan lagi kepada orang tua. Misalkan kita menyucikan baju orang tua, atau misalkan kita punya rezeki, kita itu berikan kepada orang tua dengan landasan kita ingat kepada kebaikannya orang tua. Nah, itu baru namanya syukur. Nah, jadi itulah syukur. Jadi kalau misalkan kita itu diperintahkan untuk syukur kepada orang tua, nah syukur kepada Allah nanti kita bahas di dalam video yang lain ya, kalau ada apa kesempatan begitu, karena di dalam kitab-kitab sudah banyak dibahas. Jadi tatkala misalkan kita diperintahkan untuk syukur kepada orang tua, itu bukan hanya diperintahkan untuk memberi uang atau diperintahkan untuk menyatakan rasa syukur kita kepada orang tua kita lewat lisan. Tidak sebatas itu, tetapi perbuatan-perbuatan yang timbul dari kita yang berkaitan dengan orang tua itu harus berlandaskan kita ingat kepada kebaikan mereka yang secara langsung timbul kepada kita. Itu baru namanya apa? Syukur. Kalau tidak seperti itu, berarti kita tidak memahami perintah Allah. Kalau tidak memahami perintah Allah, bagaimana kita bisa mengerjakan perintah Allah? Nah, makanya wa qalilan ma yashkurun, orang yang bisa bersyukur itu sedikit sekali ya, baik bersyukur kepada Khalik atau bersyukur kepada makhluk. Itu sedikit sekali karena memang mahiyahnya itu sulit difahaminya, lumayan lah begitu ya, agak sulit untuk difahaminya. Nah, sehingga dari sini ya, apabila Kiai Miftahul Akhyar itu kemudian memberikan sana, memberikan pujian yang mana itu bersumber atau asalnya itu daripada Kiai Miftahul Akhyar ini ingat kepada kebaikannya Bani Ba'alwi, misalkan mereka itu sudah menjadi wasilah sampainya ilmu kepada kita, kemudian mereka itu sudah menjadi penyebar ilmu, menjadi penyebar Islam misalkan di Nusantara, kemudian ingat kepada kebaikan itu dan mengekspresikan ingat kebaikan yang sampai kepada kita sebagai nikmat, dalam hal ini adalah Yai Miftahul Akhyar. Beliau itu kemudian mengekspresikannya dengan cara membela para Ba'alwi, bersilaturahim kepada mereka, membagi rezekinya kepada Bani Ba'alwi misalkan begitu ya. Itu adalah syukur. Itu bentuk syukur. Syukur kepada siapa? Ya syukur kepada, katakanlah kalau dalam tasawuf itu bapak ruhani begitu. Nah, apakah nanti perbuatan Kiai Miftahul Akhyar ini menjadi dosa besar begitu? Ya enggak, ini cacat pikirnya Yai Syarifuddin itu di sini. Makanya saya bilang ya, kalau beliau ini memang cerdas, memang pintar, memang memiliki pola pikir yang ajak, gak bakalan masuk PWLS itu, gak bakalan. Udah Yai tobat begitu, terus belajar lagi, ngaji lagi, biar gak kayak gini. Atau mungkin ya sebetulnya beliau itu alim, saya kira ilmunya ada, cuman tatkala masuk PWI, tatkala bareng sama perjuangannya Imad, ilmunya itu hilang. Dan banyak seperti ini ya. Yai siapa kemarin tuh, Marzuki Mustamar seperti itu, Yai Said Akil Siroj juga seperti itu ya. Kalau misalkan Prof Mahfud MD mah udah nggak usah disebutin ya, karena ilmunya agamanya kurang juga begitu. Nah itu, jadi tatkala mereka itu ikutan sama Imad, pola pikirnya jadi sengklek, dan ini bisa kita lihat. Itu yang pertanggungjawaban saya. Makanya misalkan nanti kalau Yai Syarifuddin ini mau berdiskusi tentang hal ini, ayo begitu ya, karena salah kalau misalkan sampai itu mengatakan Yai Miftahul Akhyar itu berdosa besar hanya karena berbuat baik kepada Bani Ba'alwi. Ini bermasalah begitu. Nah, kalau Yai Miftahul Akhyar ini dalam perbuatan itu, dalam pengertian menghargai Bani Ba'alwi bersamaan dengan tidak adanya syukur ya, adamu syukri itu dari apa? Dari lupa saja, tidak ingat kepada kebaikan orang tua kalau dalam hal ini. Karena itu harus yang ikhtiari, yang berkaitan dengan sampainya nikmat begitu, wusulun ni'mah, kan harus dengan itu kalau syukur itu. Nanti cara mengekspresikannya beda-beda. Nah, Yai Miftahul Akhyar ini misalkan tidak melakukan hal itu kepada orang tuanya, yaitu dosanya karena meninggalkan itu. Dan apakah Yai Miftahul Akhyar itu meninggalkan berbakti kepada orang tua, bersyukur kepada orang tua? Saya rasa hasya wa asya ya, jauh sekali, gak bakalan beliau itu seperti itu. Jadi sudah salah. Makanya kita dengarkan lagi nih konstruksi berpikirnya ini. Itu semua saya sampaikan dengan sadar, dan itu adalah bagian dari pemahaman saya terkait salah satu isi daripada kitab suci Al-Quran. Nah, itu pemahaman yang salah ya, kitab suci Al-Quran. Makanya disebut suci, itu harus jauh dari hawa nafsu. Jangan asal aja punya ayat lempar nanti jadi justifikasi begitu. Nah, kemarin juga dilakukan sama siapa? Marzuki Mustamar kan, waktu mengatakan boleh nyebut nyemot itu. Ada-ada aja. Sekarang kiai-kiai kayak gini tuh langsung pola pikirnya itu jatuh-jatuh itu ya. Jadi sudah tidak mustaqim lagi
Ya sudah banyak apanya itu bahasanya ya wijaj ya. Sudah banyak apa tuh pengkol belok. Saya adalah manusia biasa yang tentunya banyak ada masalah, banyak khilaf. Barangkali di pertemuan tanggal 4 ini, tepatnya di Masjid Keramat, Kembang Kuning, Surabaya, ada lontaran kata-kata kalimat saya yang mungkin menyinggung ataupun melukai siapapun. Saya memohon maaf lahir dan batin, dan khususnya kepada sahabat-sahabat Ansor Surabaya, tolong bahwa ketua panitia penyelenggara tidak ada kaitannya dengan diri saya. Lalu yang terakhir ini, pesan kepada Kiai Haji Imad Iman. Saya misalnya lebih tua dari panjenengan, saya kelahiran 74, panjenengan kelahiran 76. Saya harap Kiai Imad untuk lebih fokus di kajian ilmiah. Untuk masalah organisasi, mohon maaf Kiai Imad, panjenengan pun pernah dipecat dari jajaran lembaga masail PBNU. Sudah ya. Ini apa? Secara ilmu organisasi panjenengan lemah. Nah, ini udah mulai saling cakar, udah saling menjatuhkan itu ya di hadapan umum, yang mana itu adalah junjunannya. Junjunan tertinggi dari pembatal nasab, junjunan tertinggi panglimanya PWLS, mungkin begitu ya. Itu sudah mulai nih. Ini kita doakan. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini kelompoknya Imad ini segera hancur lebur ya, karena tidak ada yang mendoakan seperti itu mungkin. Supaya apa, kita itu bisa kembali berpikir secara jernih, karena orang tatkala sudah masuk kepada kelompok mereka itu sudah tidak bisa berpikir jernih. Contohnya Yai Syarifuddin ini, insya Allah kalau beliau taubat itu dikembalikan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membimbing umat menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ngaji tauhid lagi yang benar, ngaji fikih lagi yang benar, ngaji tasawuf lagi yang benar. Wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.